Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yana Heryana, NIM 23030014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesetaraan gender dan juga hukum-hukum yang terdapat dalam Islam ataupun syara. Yang pertama, pengertian kesetaraan gender menurut pandangan Islam yaitu menghargai atau menghormati tupoksi dan kewajiban antara laki-laki maupun perempuan. Bukan berarti semua hal yang dilakukan oleh perempuan ataupun sebaliknya yang dilakukan oleh laki-laki tidak sepenuhnya bisa dan pantas untuk dilakukan oleh perempuan. Maka pada kesempatan ini saya simpulkan bahwasanya kesetaraan gender bukan berarti dalam segala aspek kalau misalkan kita lihat dalam perspektif Islam. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan merujuk kepada kesetaraan gender dalam segi pendidikan. Maka dalam segi pendidikan diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu ataupun belajar. Tidak ada batasan usia ataupun waktu. Karena itu diwajibkan dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Seperti halnya dasar hukum yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah. Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa orang yang berilmu diberikan ilmu akan diangkat beberapa derajat oleh Allah dan juga termasuk orang yang beriman. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Sungguhnya orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu oleh Allah akan diangkat beberapa derajat. Dan disambung oleh Quran surah Al-Alaq, surah yang pertama turun, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Jadi yang dimaksud makna membaca di sini adalah membaca bukan berarti membaca buku dan juga membaca koran, tapi juga membaca situasi dan juga menganalisis keadaan dan mengevaluasi diri. Dan disambung juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah perempuan dari mulai lahir sampai ke liang lahat. Maka dalam hal ini kesetaraan gender di bidang pendidikan harus dilakukan karena itu memang sudah menjadi suatu kewajiban sebagaimana yang barusan dijelaskan oleh beberapa ayat dan juga diperkuat oleh hadis. Jadi pendidikan itu penting dan harus kita setarakan antara pendidikan laki-laki dan perempuan karena semuanya wajib dan juga harus menuntut ilmu supaya bisa menjalani kehidupan dengan semestinya sesuai dengan aturan dan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran, Sunnah, dan juga Ijma. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustina. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perspektif gender menurut Women Study Encyclopedia yang sebagaimana dikutip oleh Bapak Nasaruddin Umar. Jadi, kata gender di sini dikonsepkan sebagai konsep kultural yang menjadi pembeda antara si laki-laki dan perempuan. Yang menjadi pembeda itu antara lebih seperti dari hal karakteristik, dalam hal emosional, dalam hal mentalitas antara si perempuan dengan si laki-laki. Kesetaraan gender di sini bukan berarti mempertentangkan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, tetapi lebih dimaknai dengan membangun relasi dan juga membangun kerjasama antara laki-laki dengan perempuan dalam jalur pendidikan dan juga lebih mengenal secara dalam antara kesetaraan gender laki-laki dan perempuan. Nama saya Soto Mariam. Saya akan menjelaskan kesetaraan gender dalam Al-Quran.
Kesetaraan gender dalam Al-Quran sendiri merupakan topik yang penting dan kompleks. Berikut adalah 4 prinsip kesetaraan gender dalam Islam, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat pertama yang disertakan ialah penjabaran Allah mengenai penciptaan manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, untuk saling mengenal dan bertakwa. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Pada ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Allah tidak membedakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam meraih kemuliaan di sisinya, bahwasanya kemuliaan memang tidak ada kaitannya dengan perbedaan jenis kelamin, kewarganegaraan, ataupun warna kulit. Konsep kesetaraan gender yang kedua dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa penciptaan setiap makhluk di dunia adalah untuk beribadah kepadanya. Firman Allah sebagai berikut, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Penggunaan kata manusia ini juga menandakan bahwa Allah tidak membedakan makhluknya melalui perbedaan yang ada. Hukumnya mutlak bagi seluruh manusia, apapun jenis kelaminnya, sukunya, atau perbedaannya, dan lain-lain. Konsep kesetaraan gender yang nomor 3 dalam Al-Quran ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 165. Selanjutnya, Allah menerangkan tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini. Dalam penjabarannya, Allah secara tidak langsung mendefinisikan jenis kelamin hamba-hambanya yang menjadi khalifah. Allah berfirman, yang artinya, "Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia yang mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang dia berikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-An'am ayat 165. Dalam ayat ini, Allah hanya memfokuskan hambanya untuk menjalankan tugas bagaimana mestinya sebagai seorang khalifah di bumi ini. Adapun tentang siapa yang menjadi seorang pemimpin, Allah memaparkan bahwasanya setiap dari kita adalah pemimpin dengan beban tanggung jawabnya masing-masing. Konsep keempat dalam Al-Quran tentang kesetaraan gender ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 195. Allah menerangkan bahwasanya Ia menerima segala kebaikan setiap hamba, baik itu laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman yang artinya adalah sebagai berikut. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik." Quran Surat Ali Imran ayat 195. Pada ayat ini, kita dapat Perkenalkan, nama saya Yudhita Tania Astuti dengan NIM 23030041. Saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender pada masa Nabi. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah didatangi sekelompok kaum perempuan yang memohon kesediaan Nabi untuk menyisihkan waktu guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam klasik ditemukan beberapa nama perempuan yang menguasai ilmu pengetahuan penting seperti Aisyah istri Nabi, Sayyidah Sakinah,
Sakinah, putri Husain bin Abi Thalib, Al-Syekhah Syura yang digelari dengan Fakhrun Nisa, kebanggaan kaum perempuan, adalah salah seorang guru Imam Syafi'i, Misat Al-Ayyubi, saudara Salahuddin Al-Ayyubi, Syamiat At-Taniyah, Zainab Putri, sejarawan Al-Baghdadi, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan lain sebagainya. Kemerdekaan perempuan dalam menuntut ilmu pengetahuan banyak dijelaskan dalam beberapa hadis. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang membuat kesalahan keserupaan diri dengan kaum laki-laki. Demikian pula sebaliknya, tetapi tidak dilarang mengadakan keserupaan dalam hal kecerdasan dan amal ma'ruf. Sosial perempuan dalam lintasan sejarah Islam mengalami kemerosotan di abad kedua setelah para penguasa Muslim kembali mengintroduksi tradisi Helenistik di dunia politik. Tradisi Helenistik banyak mengakomodir ajaran Yahudi yang menempatkan kedudukan perempuan hampir tidak ada perannya dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, para ulama diantaranya dengan sponsor pemerintahan sedang giat-giatnya melakukan standarisasi hukum dengan melaksanakan kodifikasi kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Apakah ada kaitan antara pembukuan dan pembakuan kitab fikih dan proses penurunan peran perempuan? Masih perlu diteliti lebih jauh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Halimatus Syadiah dengan nomor NIM 2303031. Gender dalam ilmu sosial adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan manifestasi atau rekonstruksi sosial budaya. Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan dan fungsi peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya. Terdapat perbedaan biologis atau kodrat juga, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi, peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, gender sebagai satu konsep merupakan hasil rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat sehingga bersifat dinamis dan dapat berbeda karena perbedaan adat, agama, budaya, dan sistem nilai dari bangsa, masyarakat, suku, bangsa tertentu. Manusia tidak lepas dari pendidikan. Pendidikan hadir di tengah masyarakat memiliki fungsi untuk memanusiakan manusia. Pendidikan sebagai salah satu lembaga digunakan sebagai bentuk sosialisasi khusus yang secara sinematis dan formal melakukan transisi sikap-sikap dan norma-norma kepada peserta didik. Pendidikan terbagi dalam 3 kategori, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal dan juga pendidikan informal. Pendidikan non-formal sendiri merupakan pendidikan yang diadakan di luar sekolah. Kalau ieu katalah dia aing macana geus dieu deh. Geus sakitu we. Perkenalkan, nama saya Gipari, NIM 2303019. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskriminasi dalam kesempatan memperoleh pendidikan, yaitu seringkali perempuan dinomorduakan dalam keluarga, misalnya dalam hal pendidikan bagi keluarga yang ekonominya lemah. Tentu akan berdampak pada nasib perempuan. Ketika kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan, pihak orang tua akan lebih mendahulukan anak laki-lakinya untuk melanjutkan sekolah daripada anak perempuannya. Kaum laki-laki dianggap kelak akan menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, sehingga pendidikan lebih diutamakan untuk mendukung perannya. Sedangkan perempuan dianggap hanya akan menjadi ibu rumah tangga yang bekerja di dalam rumah untuk mengurus anak, suami, dan rumahnya. Dari pandangan ini, maka dinilai pendidikan tinggi tidak begitu penting bagi kaum perempuan. Sebenarnya anggapan seperti itu tidak selalu benar. Bagaimana seandainya kondisi menuntut dibutuhkannya sebuah peran perempuan untuk memimpin rumah tangga dan mencari nafkah bagi keluarganya.
Jika perempuan tidak memiliki kualitas pendidikan yang memadai, maka dapat dipastikan perempuan tidak dapat menjalankan perannya untuk menggantikan peran laki-laki dalam keluarga. Dia akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mencukupi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, perempuan juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan guna mengantisipasi kondisi demikian. Sekian, terima kasih.